بسم الله الرحمن الرحيم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fayaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sambil kita menunggu yang lain untuk bergabung juga, insyaallah kita mulai saja kajian pada malam hari ini, yakni kajian pembacaan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yakni kitab yang ditulis oleh Ibnu Jamaah, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, yang memuat berkaitan tentang adab-adab, ya, adab-adab bagi seorang yang mengajar, yang berdakwah, dan juga bagi muta'alim, yakni orang-orang yang belajar. Dan yang terakhir kita telah membahas selesai sampai ke akhir dari Al-Faslus Tsani, ya, pasal yang kedua. Jadi pasal yang kedua, Ibnu Jamaah menyebutkan Al-Faslus Tsani ini fi adabil alimi fi darsihi, yakni berkaitan tentang adab seorang yang berdakwah, seorang yang alim di dalam pelajarannya. Jadi ketika beliau membagi tentang adab, ya, baik bagi seorang yang mengajar, jadi seorang alim, dan seorang yang belajar muta'alim, itu beliau membaginya masing-masing menjadi 3 adab. Ya, adab fi nafsihi, terhadap dirinya sendiri masing-masing, kemudian adab fi darsihi, terhadap pelajarannya, gitu ya. Kemudian adab terhadap orang lain, dan juga nanti interaksi terhadap kitab-kitab atau sumber ilmu. Ya. Jadi sumber materi, ilmu, pelajaran ilmiah yang dijadikan sebagai sumber pelajaran. Nah, dalam pasal yang kedua terkait dengan adab, ya, seorang alim dalam pelajarannya, beliau menyebutkan isna asyara nau'an, ada 12 adab, dan kita sudah membahas sampai adab yang ke-12, ya, yakni adab yang terakhir di pertemuan sebelumnya kita bahas, hendaknya seorang yang belum memiliki ilmu. Nah, terakhir kita telah membahas adab seorang alim as-tsani asyara, yakni yang ke-12, berkaitan tentang adab yang melarang seorang yang belum menguasai ilmu agar jangan buru-buru untuk berdakwah. Nah, maka kita pada kesempatan kali ini, malam hari ini, kita akan masuk ke pasal yang berikutnya. Saya bagikan untuk yang mungkin tidak memegang kitabnya agar bisa tetap mengikuti. Yakni beliau Ibnu Jamaah menyebutkan al-faslu as-salis, ya, al-faslu as-salisi, yakni pasal yang masih ada ini. Di sini ini pasal yang ketiga, ya, pasal yang ketiga. Fi adabil alimi ma'a talabatihi mutlaqan. Ya, ini berkaitan tentang adab seorang alim, adab seorang yang berdakwah, ya, terkait dengan
apa namanya, murid-muridnya gitu ya, murid-muridnya dan apa namanya, siswanya, atau kalau kita berdakwah secara umum berarti mat'unya mutlakon, secara mutlak ya. Karena nanti ada muqayyadan secara khusus, kalau mutlakon itu berarti sama gitu ya, secara umum gitu. Nah, jadi kita artikan adab seorang alim atau adab orang yang mengajar terhadap muridnya secara umum. Wa fi halaqatihi ya. Wa fi halaqatihi, dan di dalam halaqahnya atau majelis ilmu yang dia laksanakan. Wa huwa arba'atu asyara nau'an ya. Wa huwa arba'atu asyara nau'an, dan beliau mengumpulkan dari sekian adab itu ada 14 macam atau 14 kelompok adab. Nah, insya Allah kita akan membahas ya. Insya Allah kita akan membahas mulai dari adab yang pertama. Jadi adab yang awal ya, adab yang awal yang beliau tuliskan, yang beliau ini yang iya. Muncul juga di saya yang mau masuk. Beliau menyebutkan ya, Ibnu Jamaah menyebutkan an yaksida bita'limihim wa tahdzibihim wajhallahi ta'ala. Ya. Hendaknya seseorang itu memaksudkan, menunjukkan dengan taklimnya ya, dia mengajar mereka, mengajar him di sini ini adalah para muridnya, ya para tulab, wa tahdzibihim, dan mendidik mereka tujuannya adalah untuk mencari wajah Allah Ta'ala, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi beliau menyebutkan adab pertama yang wajib untuk dimiliki oleh seorang yang berdakwah, ini berkaitan dengan murid atau orang yang didakwahinya, adalah hendaknya ya seorang meniatkan ketika dia menghadapi para tulab, dia menghadapi para mat'u, itu meniatkan untuk mencari wajah Allah ya, mengikhlaskan niat mencari wajah Allah, keridhaan Allah setiap kali mereka mengajar, bita'limihim, dengan mengajar kepada mereka atau mengajarkan mereka, wa tahdzibihim, dan juga mendidik mereka para murid-muridnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ikhlas ya. Jadi yang namanya keikhlasan itu adalah mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi penting, kenapa? Karena para salaf, para kaum terdahulu, mereka memperhatikan sekali perkara-perkara ini ya. Kenapa? Karena barangkali ketika kita mengajar, ketika kita berdakwah, mengingatkan orang, yang menasehati orang, itu kurang dalam keikhlasan ya, sehingga dakwah yang kita sampaikan ya, pelajaran yang kita sampaikan itu sulit untuk diterima di masyarakat umum ya, bahkan termasuk orang-orang yang terdekat dengan diri kita sendiri. Oh, namanya pakai nama aku ya? Masya Allah. Ya, jadi bisa jadi dakwah seseorang ya, pelajaran yang seorang lakukan ya, mereka mengajarkan, mereka berdakwah, itu tidak bisa diterima atau kemudian susah diterima di masyarakat, bisa jadi karena kurangnya ikhlas gitu. Dan harus kita ketahui bahwa ikhlasnya niat ya, atau niat yang ikhlas itu merupakan perkara yang paling penting ya, yang dituntut untuk dijadikan sebaik-baik amalan. Karena yang menjadikan suatu amalan itu menjadi yang terbaik itu adalah yang paling ikhlas ketika melakukannya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan ya di dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang sering kita dengarkan ya, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya, yakni supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kalian, siapa di antara kalian itu yang paling baik amalannya, yang paling baik amalannya. Nah,
Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini ya, bahwasanya ahsanu amala bukan aksaru amala, artinya yang paling baik bukan yang paling banyak ya. Yang paling baik itu yang bagaimana? Yang paling ikhlas dan yang paling benar ya. Ikhlas itu artinya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang paling benar ya itu yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi barangkali kurangnya ikhlas ya, dari diri seorang dai ya, ketika dia berdakwah, ketika dia mengajar, itu menjadikan mereka sulit untuk diterima di masyarakat, termasuk orang-orang yang dekat ya, orang-orang yang dekat dengan kita. Kenapa? Karena dikenal sebuah istilah gitu ya, bahwasanya al-ikhlasu min a'dhami asbabil qabul ya, bahwa yang namanya keikhlasan itu adalah sebab yang paling besar ya, sebab yang paling besar min a'dhami asbab ya, al-qabul, diterimanya suatu perkara. Nah, ini termasuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maupun diterima oleh masyarakat ketika seorang itu berdakwah gitu ya. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan juga ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmi As-Sunan ya, bahwasanya beliau meriwayatkan ada seorang yang bertanya kepada ulama besar Hamdun Al-Qassar ya, Hamdun Al-Qassar. Dia bertanya, ma bala kalami salaf anfa'u min kalamina ya. Apa yang menyebabkan perkataan salaf, orang-orang terdahulu itu lebih bermanfaat, lebih banyak mendatangkan manfaat daripada perkataan kita. Padahal kita juga berdakwah, kita juga mengajarkan kebaikan, kita mengajarkan Al-Quran, tapi ternyata perkataan orang-orang terdahulu itu lebih banyak diterima. Tidak seperti kita, ya. Jadi diterima oleh masyarakat, tidak sebagaimana kita yang mungkin diremehkan. Nah, maka Hamdun Al-Qassar ya, Hamdun Al-Qassar menjawab dengan sebuah jawaban yang mungkin ini penting bagi kita ya, untuk kita pahami. Nah, kalau dia berkata li'annahum takallamu li'izzil Islam, karena mereka itu ketika mengatakan sesuatu ditujukan, disebabkan atau ditujukan untuk meraih kejayaan Islam. Wa najatin nufus, dan juga untuk mendapatkan keselamatan diri, mendapatkan keselamatan jiwa ya. Wa ridha rahman, begitu juga untuk mencari ridha ar-Rahman ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa nahnu natakallamu li izin nufus, sedangkan kita itu kalau bicara, mengajar, berdakwah itu untuk mencari apa namanya? Kemuliaan diri. Untuk agar orang itu memuliakan kita, agar orang itu menganggap kita itu hebat ya. Wa talabid dunya, begitu juga untuk mencari perkara dunia berupa jabatan, harta dan lain-lain. Wa qabulul khalqi, dan begitu juga agar kemudian orang-orang atau manusia itu menerima kita ya, artinya ridho terhadap kita, bukan untuk mencari ridho Rahman tapi untuk mencari qabulnya ya, penerimaan dari manusia. Nah, ini yang menyebabkan dakwah seseorang ya, atau dakwah orang di zaman itu susah, berat untuk diterima oleh masyarakat ya, perkataannya. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Kalau itu ya, Hamdun Al-Qassar itu di masa lalu, bagaimana dengan kita di masa sekarang yang lebih berat lagi ya. Alat-alat modern sudah banyak, media-media untuk berdakwah juga banyak, tapi tampaknya ya penerimaan dari masyarakat itu tidak sebanding. Ya, justru malah semakin mudah. Ya, easy get, easy go gitu. Semakin mudah dapat, semakin mudah hilang juga ilmu itu. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Tapi yang terpenting dari itu semua yang menyebabkan adalah keikhlasan. Ya. Jadi yang menyebabkan qabulnya suatu dakwah itu adalah keikhlasan. Kemudian Ibnu Jamaah menyebutkan tentang niat yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah atau dai ketika berhadapan dengan murid-murid mereka. Wa nashrul ilmi ya. Jadi hendaknya seorang itu yaksida untuk memaksudkan pelajarannya itu untuk
menyebarkan ilmu, ya, wa nashrul ilmi, menyebarkan ilmu ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok. Ya. Dan ini sering kita bahas bahwasanya seorang dai, seorang yang mereka belajar, hendaknya ketika belajar jangan hanya bercita-cita untuk menjadi ustadz atau kiai. Kenapa? Karena ustadz, kiai itu predikat. Ya. Predikat. Sedangkan pekerjaannya atau tugasnya itu tidak harus kemudian mendapatkan predikat tersebut. Jadi ketika seorang berdakwah, dia mau disebut sebagai dai, disebut sebagai ustadz, disebut sebagai guru, atau disebut sebagai orang biasa. Artinya tidak berkaitan dengan predikat-predikat yang islami, tidak masalah. Yang penting kehidupannya di suatu masyarakat itu bermanfaat untuk menyebarkan ilmu itu sendiri. Ya, jadi menyebabkan ilmu itu tersebar. Nah, apalagi di masa sekarang ketika alim ulama yang mereka memiliki channel tersendiri, memiliki para ulama ya di Arab sana mungkin memiliki sudah memiliki channel, memiliki web sendiri ya, akan tetapi berbahasa Arab mungkin. Nah, maka kesulitan atau apalagi orang-orang yang menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, mereka tidak punya keinginan atau kehendak untuk menyebarkannya ke masyarakat yang awam. Nah, terkadang itu hanya sampai ke tingkat pondok-pondok pesantren. Artinya para alim ulama di Mesir, di Saudi, ya kemudian di Arab sana lah ya, atau dimanapun di dunia ini, ketika mereka berdakwah, ya, maka ilmu yang mereka ajarkan itu hanya sampai pada dunia pondok pesantren. Nah, ini suatu yang sangat disayangkan. Harusnya seorang dai itu menjadi penghubung. Mereka nanti sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Jamaah harus menjadi silsilah, masuk ke dalam silsilah ilmu, ke dalam rangkai silsilah ilmu atau rangkaian sanad di dalam ilmu itu. Dan juga seorang yang berdakwah itu hendaknya mereka meniatkan wa ihya asyar'i, yakni untuk ya ketika mengajarkan, mendidik muridnya itu untuk menghidupkan syariat, ya, syariat agama maksudnya, ya. Jadi syariat di sini aturan-aturan ya yang berkaitan dengan halal, wal haram, yang wajib, yang mandub, kemudian yang mubah, yang makruh maupun haram. Nah, itu dihidupkan, artinya dia ditegakkan hukumnya, ya, dilaksanakan. Karena tanpa pelajaran ya, tanpa taklim yang dilakukan, tanpa tahdzib ya, pendidikan yang diberikan oleh seorang dai, oleh seorang guru kepada masyarakat, maka syariat itu hanya seperti teoretik ya, artinya hanya sebuah teori. Teori-teori yang mungkin kaku, teori-teori yang sifatnya dingin dan tidak diaplikasikan di masyarakat. Nah, maka aplikasi dari ilmu itu harus dimulai dari ketika seorang mendidik, mengajarkan kepada para muridnya. Kemudian juga yang menjadi tujuan dari seorang dia mengajar para muridnya, kemudian mendidik mereka, itu juga hendaknya untuk wadawama zuhuril haqqi, ya, wadawama zuhuril haqqi, dan menampakkan, ya, mendawamkan, membiasakan tampaknya kebenaran al-haq. Kenapa? Karena terkadang al-haq itu ketika dia tidak tidak dibela, ketika dia tidak ditunjukkan, ya, tidak berusaha ditegakkan, maka al-haq itu hanya menjadi sebuah kisah, ya, sebuah dongeng yang sifatnya kemudian tidak tampak dalam kehidupan seseorang atau generasi dari satu ke generasi yang berikutnya itu akan terlihat bahwasanya kebenaran itu akan terkikis dan kemudian menjadi blur gitu ya, menjadi abu-abu, ya, tidak terlihat. Ya, sebentar ya. Nah, jadi ini yang harus menjadi niatan dari seorang yang mereka mengajar, mereka yang mendidik, mereka yang berdakwah adalah untuk menzahirkan al-haq. Ya. Jadi mencari wajah Allah, kemudian menyebarkan ilmu, kemudian menghidupkan syariat, ya, dan juga untuk
mendawamkan al-haq, ya, atau mendawamkan tampaknya, ya, mengejawantahkan kebenaran. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan. Begitu juga wa humulal batil wal humulal al batil, ya. Dan untuk melenyapkan kebatilan, ya. Jadi zuhurul haq, ya, wal humulal batil. Nah, jadi mendawamkan tampaknya kebenaran dan melenyapkan kebatilan, ya, melenyapkan kebatilan. Nah, ini kalau wahumul dibaca dia nasab mansub berarti dia balik kepada an, ya. Tapi kalau dia dibaca marfu maka balik kepada zuhur. Nah, wal humulul batil, yakni mendawamkan atau membiasakan lenyapnya kebatilan, ya, ini sebagaimana ketika al-haq itu dihidupkan di suatu masyarakat, maka kebatilan itu akan kalah karena hak dan batil itu adalah suatu, ya, dua hal yang tidak mungkin bercampur. Tidak mungkin bercampur pada diri masyarakat atau diri seseorang. Ya, minimal dalam ruang lingkup terkecil adalah di dalam hati seseorang. Ketika seseorang itu dipenuhi dengan kebenaran, hatinya dipenuhi oleh kebenaran, maka kebatilan itu tidak akan bisa masuk. Sebagaimana wadah tidak bisa dipenuhi oleh campuran minyak dan air. Sedangkan minyak dan air itu tidak mungkin bercampur, ya, dia akan terpisah. Ketika diisi dengan minyak, maka air tidak akan bisa masuk. Dan begitu juga ketika diisi dengan minyak, ya, diisi dengan air, minyak pun tidak bisa masuk. Nah, ini antara al-haq wal batil, bainal haqqi wal batil, ya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Inilah yang menyebabkan amalan itu langgeng, ya. Ini yang menyebabkan amalan seseorang itu langgeng, yakni keikhlasan. Ketika dia meniatkan dakwahnya, pelajaran yang dia lakukan itu untuk hal-hal yang tadi kita sebutkan. Dia memaksudkan ketika mengajar, ketika mendidik itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kelanggengan ini sebagaimana yang disebutkan, ya, oleh para alim ulama. Mereka memiliki kaidah maka nalillahi yabqa, ya, yakni apa-apa yang ditujukan didasari ikhlas karena Allah itu pasti akan langgeng, akan abadi, gitu, ya. Nah, jadi akan abadi. Ini sebagaimana yang terjadi di zaman Imam Malik bin Anas, ya. Imam Malik bin Anas itu pernah ditanyai dengan suatu pertanyaan yang menarik, ya. Jadi ini berkaitan tentang kitab yang ditulis oleh beliau, yakni Al-Muwatta. Nah, Imam Malik ini menyusun sebuah kitab namanya Al-Muwatta. Dan sezaman dengan beliau, itu ternyata kitab Al-Muwatta ini tidak hanya satu, tapi ditulis juga oleh para ulama yang lain. Jadi banyak orang yang menulis kitab dengan judul yang sama, yakni Al-Muwatta. Nah, maka Imam Malik bin Anas ditanyai, ya, apa faedahnya? Apa faedahnya, apa manfaatnya engkau menulis kitab yang sama seperti itu? Kenapa kitabnya sama? Ya, judulnya pun sama, Al-Muwatta. Nah, maka beliau menjawab, ya, menjawab dengan suatu kalimat yang mirip dengan kaidah tadi, ya. Beliau faqala maka nalillahi baqi. Nah, apa-apa yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan langgeng, itulah yang akan abadi. Dan wallahu alam bisawab, beliau katakan itu ketika masih hidup. Dan di hari ini, ya, di hari ini kalau kita lihat, ya, ada kitab, ya, berjudul Al-Muwatta, maka orang akan mengenal, ya, mengetahui bahwa penulisnya adalah Imam Malik bin Anas. Padahal yang judulnya Muwatta itu banyak, ya, ditulis di zaman beliau, ya, rahimahullah. Akan tetapi ternyata sampai hari ini yang langgeng, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang abadi sampai hari ini manfaatnya itu hanya Muwatta dari Imam Malik, ya, Muwatta yang ditulis atau disusun oleh Imam Malik. Nah, ini menunjukkan, ya, berlakunya ini hanya sebuah faidah, gitu, ya, hanya salah satu faidah dari fawaid para ulama berkaitan dengan kaidah yang mereka buat terkait dengan pelajaran di zaman hidup mereka, bahwasanya apa-apa yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala itu yang akan abadi.
Nah, terkadang kita berdakwah, kita mengajak orang untuk ngaji, kita mengajarkan kepada mereka kebenaran ya tentang al-haq, kemudian kita ajarkan tentang akidah yang lurus. Tapi kemudian setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun balik lagi, ya orang tersebut tidak langgeng, hidayah tidak seakan-akan enggan untuk menetap padanya, ya tidak menetap padanya sehingga dia akhirnya balik lagi ke kemaksiatan, ya ke perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia mendapatkan fitnah syubhat maupun fitnah syahwat dan tidak mampu untuk menghadapi itu sehingga kemudian dia balik lagi ke zaman-zaman di masa dia dulu belum mengenal kebenaran. Nah, yang seperti ini bisa jadi ya kalau kita mau melihat ya atau kita mau bercermin bisa jadi ketika dulu kita mendakwahinya, ketika kita mengajarkan pada dirinya kebenaran, itu bisa jadi kitanya yang tidak ikhlas ya. Bisa jadi kita yang tidak ikhlas. Maka jangan kemudian menyalahkan orang tersebut ya, tapi salahkan diri kita sendiri ya. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Nah, berkaitan tentang apa namanya? Tentang kaidah-kaidah untuk mengenali apakah dakwah seseorang itu ikhlas atau tidak, ini berlaku untuk diri kita sendiri, bukan untuk menembak atau untuk menuduh orang lain, bukan untuk menilai orang lain, dakwah orang lain itu ikhlas atau tidak, tapi untuk menilai diri kita sendiri. Nah, ini kita bisa lihat apa yang ada dalam kitabnya, kitab Hilyah Thalabil Ilm, ya Thalibul Ilm, maaf, Hilyah Thalabil Ilm yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ditulis atau buah karya dari ulama besar ya, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Nah, Syekh Bakar Abu Zaid beliau menyatakan wa fil hadisi fardil masyhuri an Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat ya. Dan dalil dari hadis ya berupa hadis tentang pentingnya niat ya dalam menuntut ilmu karena beliau berkaitan tentang adab seorang penuntut ilmu ya. Itu adalah hadis yang masyhur dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya hanyalah namanya amal itu bergantung dari niat. Nah, maka kemudian beliau menyatakan fa in faqadal ilmu ikhlasan niyah ya. Maka untuk kita ketahui bahwasanya ilmu yang tidak didasari dengan keikhlasan apabila ilmu itu tidak didasari dengan keikhlasan kata beliau ya. Intiqala min afdalit taati ila ahatti al mukhalafat ya. Maka ilmu itu baik yang sedang diajari ya atau maaf dipelajari maupun diajarkan itu akan intiqal berpindah min afdalit taat dari kedudukan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama, dia berpindah ya ila ahadil mukhalafat ya menjadi perkara yang paling kemaksiatan yang paling hina, kemaksiatan yang paling membuat malu, menghinakan seseorang. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi beliau Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan fa in faqadal ilmu ikhlasan niyat ya apabila ilmu itu tidak disertai dengan keikhlasan maka intiqala min afdalit taati ila ahadil mukhalafat maka dia akan beralih dari kedudukannya sebagai ketaatan yang paling utama yang paling afdal menjadi kehinaan yang paling hina gitu ya perkara yang paling menghinakan. Wala syai'a yukhattimul ilma mislu riya dan tidak ada yang paling menghancurkan ilmu atau merusak ilmu ya lebih rusak daripada riya. Nah, beliau menyatakan bahwasanya kerusakan ilmu itu yang paling besar baik ketika dia belajar maupun mengajar orang lain adalah ar-riya. Ya. Jadi riya usyirkin au riya il ikhlas. Baik riya ini adalah riya kesyirikan maupun riya dari keikhlasan. Nah,
Kemudian beliau mencontohkan wa mislu at-tasmi, yakni contohnya semisal rasa sum'ah. Ya, sum'ahnya seorang yang belajar maupun mengajar orang lain. Yakni ketika bi'an yakula, ketika dia mengatakan musammi'an, seorang yang sum'ah itu mengatakan alimtu wa hafiztu, aku mengilmui ini, aku mengilmui itu, aku telah menghafal ini, aku telah menghafal itu. Nah, hati-hati ikhwah, karena sum'ah dengan sombong, ya, sum'ah dan riya ini perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. Ya. Jadi sum'ah itu memperdengarkan meskipun amalannya tidak terlihat, nah, tapi dia bercerita kepada orang lain bahwa aku sudah hafal kitab ini, aku sudah mempelajari kitab itu, dalam rangka kemudian menyombongkan diri dan kemudian sum'ah kepada orang lain agar kemudian dipuji. Maka ini adalah menghancurkan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau memberitahukan, ya. Jadi beliau menyebutkan tentang perkara-perkara yang menunjukkan ilmu itu, ya, menuntut ilmu atau mendakwahkan ilmu itu ikhlas atau tidak. Ya. Maka beliau menyatakan, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan al-ikhlasu fi talabil ilmi yakunu bi antan wiya umuran. Ya. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu tercapai apabila niat, ya, itu mencakup beberapa perkara. Nah, ini ketika mempelajari ilmu. Nah, ketika mengajarkan ilmu pun nanti juga sama. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa, setidaknya ada 4 ciri, ya. 4 ciri atau 4 perkara yang menandakan ikhlasnya seseorang ketika berdakwah atau menuntut ilmu. Beliau menyatakan al-amrul awal, ya, yang pertama, perkara yang pertama imtisalu amrillah, ya. Jadi dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hendaknya ketika dia hendak ikhlas dalam berdakwah itu ditujukan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya menuntut ilmu dan mendakwahkan ilmu itu adalah perintah, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan at'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaknya engkau itu menyerukan, ya, ila sabili rabbika, kepada jalan jadi meniatkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian al-amru tsani, yang kedua, hifdzu syariatillah, ya, yakni untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu mendakwahkan ilmu, dia menjadi ikhlas salah satunya dengan cara diniatkan untuk menjaga syariat Allah. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dijaga kecuali dengan disebarkan dan diamalkan. Disebarkan dan diamalkan dengan cara dicontohkan, ya, dengan hikmah, ya, dengan pelajaran yang baik, dengan nasihat dan lain-lain. Kemudian ikhlas dalam berdakwah, ya. Al-amru salis, yang ketiga, itu dengan meniatkan himayatu syariati wad difa'a anha, yakni untuk membela, ya, membela syariat Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menentang, ya. Jadi membela syariat Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berusaha untuk menyelewengkan maknanya, menyelewengkan pelaksanaannya, pengamalannya dan lain-lain. Kemudian yang keempat, al-amru rabi, yang keempat adalah ittiba'u syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk ketika seorang berdakwah, kemudian dia meniatkan untuk ittiba, mengikuti syariat jalan hidup yang ditempuh oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 4 perkara, yang 4 niat yang hendaknya dimiliki oleh seseorang agar dia ikhlas, ya, agar dia ikhlas dalam menyampaikan ilmu atau mendakwahkan ilmu.
Jadi yang pertama tadi apa? Imtisalu amrillah, berniat untuk mendirikan, mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hifdzu syariatillah, ya dalam rangka menjaga syariat Allah agar tetap langgeng sampai hari kiamat nanti, ya dengan cara diajarkan pada orang lain, disampaikan, kemudian diamalkan gitu ya. Kemudian yang ketiga himayatu syariati wa difa'i anha, ya yakni dengan cara membela, ya meniatkan diri untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala, ya dari orang-orang yang hendak merusak, ya menyelewengkan dan lain-lain. Kemudian yang keempat ittiba'u syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, mengikuti syariat jalan hidupnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini empat niat, ya, empat hal yang bisa membantu ikhlasnya niat seseorang ketika dia berdakwah, mengajar, atau sebelumnya, ya, atau fase-fase sebelumnya, yakni ketika dia menuntut ilmu. Nah, wallahu alam bishawab. Kita lanjutkan ke perkataan dari Imam Ibnul Jamaah yang berikutnya. Kemudian Ibnu Jamaah menyebutkan sampai mana tadi? Sampai ini ya, wa humulul batil. Kemudian beliau menyebutkan wadawama khairil ummati, ya, bikasrati ulamaiha, dan tetapnya kebaikan suatu umat, tetapnya atau tampaknya kebaikan suatu umat itu akan terjadi, ya, dengan banyaknya ulama, banyaknya orang-orang alim di antara mereka. Nah, ini adalah perkara yang harus kita pahami bersama sebagai suatu umat, bahwasanya keberadaan para alim ulama, ya, keberadaan para alim ulama di sekitar kita itu akan membawa keberkahan, karena banyaknya para ulama itu akan membawa keberkahan, ya, dari suatu umat dan merupakan sebab terjaganya mereka dari penyimpangan dan kesesatan. Jadi minimal ada dua hal, ya, yang bisa didatangkan dari kehadiran alim ulama di masyarakat atau di suatu umat. Yang pertama akan mendatangkan barokah, ya, keberkahan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dengan adanya alim ulama di sekitar masyarakat. Kemudian yang kedua, terjaganya mereka dari penyimpangan dan kesesatan. Kenapa? Karena alim ulama menjadi tempat untuk rujuk, ya, tempat untuk mengembalikan pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan terkait dengan agama maupun yang lain, ya. Mana yang hak, mana yang batil, untuk menanyakan kepada mereka dan melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, ya, orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui suatu perkara. Dan ini juga tampak sebagaimana kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, tentang hilangnya alim ulama satu persatu di muka bumi, bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Innallaha la yaqbidul ilma tizaan yang tazi'u minal ibad, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu, ya, atau menghilangkan ilmu dengan mencabutnya dari dada-dada para hamba. Jadi Allah tidak akan menghilangkan ilmu di muka bumi itu dengan cara membuat para hamba itu lupa. Bukan. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi ilmu itu dicabut, dihilangkan dengan meninggalnya para alim ulama satu persatu. Jadi ketika para alim ulama di suatu masyarakat itu hilang satu persatu, meninggal, ya, entah karena wabah seperti sekarang ini, atau karena usia, atau karena kemudian regenerasi yang lambat, ya, regenerasi yang lambat Allah takdirkan seperti itu, ya, hatta idza lam yabqi aliman, sampai ketika tidak tersisa lagi orang alim di suatu masyarakat, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia itu mengangkat, ya, orang-orang juhala, orang-orang jahil itu sebagai pemimpin untuk ditanyai.
Ya, pemimpin untuk diserahi perkara permasalahan agama dan permasalahan penting yang lain. Ya. Maka fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, maka kemudian mereka ditanya, ya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka kemudian orang-orang juhala ini berfatwa menjawab tanpa berdasar ilmu. Fadollu wa adollu, ya, maka mereka itu fadollu, mereka sesat, wa adollu, mereka pun menyesatkan. Nah, ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda hari akhir memang, ya. Tapi tampak dari hadis ini, ya, bahwasanya keberadaan alim ulama di muka bumi, ya, di suatu kaum itu akan membawa keberkahan bagi mereka, ya, kebaikan. Sehingga Imam Ibnu Jamaah menyebutkan di sini, ya, wadawam khair, ya. Jadi tetapnya suatu kebaikan al-ummah, ya, suatu umat itu bikasratil ulama iha, yakni dengan banyaknya ulama-ulama di antara mereka. Kemudian kita lanjutkan, Ibnu Jamaah menyebutkan kemudian beliau menyebutkan waqtina ma sawabihim wa tahsila sawabi man yantahi ilaihi ilmuhu min ba'dihim. Ya. Nah, beliau menyebutkan tercapainya, ya, sampainya pahala mereka, ya. Jadi adanya para ulama itu menjadikan, ya, sampainya pahala mereka, wa tahsili sawabi, ya, kemudian juga sampainya tercapainya pahala orang yang mengambil ilmu dari mereka, orang-orang yang belajar ilmu dari mereka, ya, man yantahi ilaihi ilmuhu, ya, mim ba'dihim. Begitu juga orang-orang yang mengambil ilmu setelah meninggalnya mereka. Ya. Jadi keberadaan mereka di suatu kaum itu menjadikan pahala atau menjadikan amalan-amalan orang-orang di suatu kaum tersebut, ya, amalan orang-orang di kaum tersebut itu sampai pahalanya. Kenapa? Karena berdasar ilmu. Ya. Maka mereka pun mendapatkan pahala. Mereka pun mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka tersebut. Ya. Dan juga orang-orang yang mereka mengambil ilmu setelah meninggalnya para alim ulama tadi, ya, batasilu sawab min yantahi ilaihi ilmuhu mim ba'dihim. Dan sampainya pahala orang-orang yang mengambil ilmu dari mereka mim ba'dihim, setelah meninggalnya mereka. Jadi para murid, para cucu murid gitu ya, dan berikut-berikutnya itu akan mendapatkan kebaikan, ya, pahala yang terus langgeng karena amalan yang kemudian diamalkan, ya, ilmu yang diamalkan yang mereka pelajari dari pendahulu mereka. Nah, begitu juga wabarokata du'aihim, ya, wabarokata du'ahim, dan mendapatkan barokah, ya, mereka mendapatkan orang-orang alim ulama tersebut, ya, itu mendapatkan barokah, ya, du'aihim lahu watarhumihim alaih, ya. Begitu juga doa pemohonan rahmat, ya, tarhumihim alaihi, kepada alim ulama tersebut. Jadi orang yang mendoakan mendapatkan barokah, orang yang didoakan alim ulamanya juga mendapatkan barokah, begitu juga orang-orang yang mendoakan itu akan mendapatkan kebaikan dari doa permintaan rahmat, ya, atas mereka. Semoga guru-guru mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan ketika menyebutkan Kiai fulan rahimahullah, ya, atau Syekh fulan rahimahullah. Nah, ini doa-doa yang memohonkan rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmah, ya, rahmah, kasih sayang itu mencakup 3 hal, ikhwah. Ini yang harus kita ingat, bahwasanya doa rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan agar seseorang dirahmati itu mencakup 3 hal. Yang pertama, ya, ampunan, maghfirah atas dosa-dosa yang lalu.
Maghfirah, ampunan atas dosa-dosa yang lalu. Kemudian yang kedua berkaitan tentang penjagaan, ya, penjagaan di masa yang sekarang. Dijaga di masa yang sekarang. Dan kemudian petunjuk, ya, diberinya petunjuk di masa yang akan datang, apa yang akan diamalkan nanti. Nah, jadi berkaitan tentang maghfirah, ya, dosa-dosa di masa lalu, kemudian penjagaan di masa sekarang, dan kemudian petunjuk di masa yang akan datang. Nah, ini yang rahmat. Ketika seseorang, ya, didoakan semoga dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya adalah memintakan itu semua, ya, itu semua kepada orang-orang, kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang berjasa kepada mereka, ya. Kemudian Ibnu Jamaah menyatakan wadukhulahu, ya, wadukhulahu fi silsilatil ilmi baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum, dan masuknya alim ulama tersebut, ya, dukhul lahu, ini masuknya hu di sini kembali kepada seorang alim ulama di tengah masyarakat, fi silsilatil ilmi, ya, ke dalam silsilah ilmu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum, antara Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bainahum, ya, masyarakat atau kaum di mana dia tinggal. Nah, ini adanya alim ulama di suatu atau di tengah masyarakat itu menjadi penengah, ya, atau menjadi penyampai. Jadi dia menjadi rawi. Nah, hendaknya seorang itu menjadi rawi atau periwayat ilmu antara Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat. Ya. Nah, ini yang tampak ketika kita ingin berdakwah, hendaknya kita memahami posisi kita seperti itu. Gitu. Jadi kita bayangkan bahwasanya kita ini penerjemah, atau kita ini adalah orang yang hendak menjelaskan, ya, menjelaskan pada masyarakat awam tentang apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka dengan bahasa yang mudah untuk mereka pahami, dengan sesuatu yang bisa mereka amalkan secara praktis, ya, sesuai dengan pemahaman ilmu yang mereka miliki. Jadi hal-hal yang penting untuk kita ketahui ketika berdakwah itu adalah mengenali apa yang akan kita dakwahkan, ilmu tentang apa yang akan kita dakwahkan, begitu juga mengenali siapa yang akan kita dakwahi dan caranya. Jadi 3 hal ini sebagaimana yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Ushulus Salasah, ya, bahwasanya ilmu yang harus dimiliki oleh seorang dai itu mencakup 3 perkara, yang mencakup 3 perkara, yakni ilmu tentang apa yang akan dia dakwahkan, kemudian yang kedua tentang tata cara dia berdakwah, dan yang ketiga tentang siapa mat'unya, orang yang dia dakwahi, ya. Nah, sehingga kemudian dia menjadi penengah atau dia menjadi rawi yang mengisi silsilah, ya, tangga atau jalur, ya, penyampaian ilmu sejak dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sumber ilmu, ya, yang utama dari Allah Subhanahu Wa Taala mencapai kepada kita melalui beliau, ya, maka kemudian sampai kepada masyarakat awam, ya. Nah, kemudian beliau Ibnu Jamaah menyampaikan, ya, wa'adaduhu, ya, wa'idadahu, ya, wa'idadahu fi jumlati muballighi, wa idaduhu fi jumlatil muballighi wahyillahi ta'ala, ya, wa ahkamihi. Dan mereka orang-orang alim yang ada di masyarakat itu, ya, mereka menjadikannya termasuk di antara kelompok, ya. Jadi keberadaan mereka di tengah masyarakat itu menjadikan mereka termasuk di kelompok, ya, di bilangan, kumpulan orang-orang yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, muballighi wahyillah. Jadi sebagai mubalik, orang yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa ahkamihi, dan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi sebuah keutamaan yang besar. Kenapa? Karena
nantinya ketika orang itu mendapatkan atau mendapatkan ilmu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengamalkan hukum-hukumnya, maka orang yang menyampaikan kepada mereka itu akan mendapatkan pahala. Sebagaimana Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ila huda falahu ajru mislu ujur man tabi'ahu ila yaumil qiyamah." Ya, la yang khusu min ujurihim syai'a. Jadi barang siapa menunjuki suatu jalan, ya, petunjuk gitu ya, menunjuki atau menunjukkan kepada suatu petunjuk kebaikan, ya, maka baginya itu pahala orang-orang yang mendapatkan yang melaksanakan atau mengikuti petunjuk tersebut. Man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Ya. La yang khusu dzalika min ujurihim syai'a, dan itu tidak mengurangi, ya, pahala orang-orang tersebut, orang-orang yang beramal tersebut, mengamalkan ilmu tersebut sama sekali. Nah, ini keutamaan yang besar, ya, keutamaan yang besar ketika seorang menjadi seorang mubalik, seorang alim ulama di tengah suatu kaum. Ya. Nah, kemudian Ibnu Jama'ah menyatakan fa in ta'allamal ilmi, ya, fa in ta'allamal ilmi min ahammi, ya, min ahammi umuriddin, ya. Karena kenapa? Karena sungguhnya mereka, ya, itu mengajarkan ilmu. Karena perkara mengajarkan ilmu, kegiatan mereka mengajarkan ilmu itu min ahami umuriddin, ya, termasuk perkara yang paling penting, yang paling urgent, yang paling mendesak, ya, yang paling dibutuhkan di dalam perkara-perkara agama. Nah, jadi kegiatan yang mereka lakukan, ya, kenapa itu semua mereka dapatkan, para alim ulama itu dapatkan di tengah masyarakat, karena apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang sangat penting, ya, termasuk yang paling penting, yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, berupa umuriddin, ya, umuriddin, yakni perkara-perkara agama. Wa a'la darajatil mu'minin, dan merupakan kedudukan orang yang beriman, ya, orang kedudukan yang tertinggi, ya, a'la, ya, di antara derajat-derajat orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu juga berderajat-derajat, artinya bertingkat-tingkat. Nah, yang paling tinggi di antaranya adalah mereka yang mengajarkan ilmu sehingga orang lain itu dapat mengimani kebenaran al-haq. Nah, sampai kemudian saking tingginya kedudukan mereka itu, Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan mereka itu, ya, dalam sebuah hadis yang ini pernah kita bahas di awal-awal kitab ini, ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha, ya, juhriha yusalluna ala muallimin nasil khaira, ya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, ya, ya, wa malaikatahu wa ahla samawat, dan penduduk langit, ya, wal ard, begitu juga penduduk bumi, hatta, ya, namlata, sampai kemudian namlah, ya, an-naml, semut, ya, fi juhriha, di dalam liangnya, di dalam lubang sarangnya, yusalluna, mereka semua bersolawat, ala muallimin nasil khair, atas orang-orang yang muallim, orang-orang yang mengajarkan an-nasi, ya, mengajarkan pada manusia itu al khaira, ya. Nah, jadi orang-orang yang mengajarkan kebaikan, ya, itu akan mendapatkan solawat, ya, solawat dari Allah Subhanahu Wa Taala, berupa rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kedudukan yang paling tinggi, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi mereka, ya, berupa ampunan, maghfirah, dan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan solawat dari para malaikat, ya, para ahli langit, ya, penduduk langit maupun penduduk bumi, sampai, ya, disebutkan semut-semut. Bayangkan kalau kemudian seorang, ya, di antara kita berdakwah, ya, mengajarkan pada orang lain, pada manusia itu kebenaran, kebaikan, maka mendapatkan solawat dari Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, ya,
penduduk bumi, penduduk langit, sampai para semut. Nah, semut saja sudah berapa miliar gitu ya, berapa miliar semut atau mungkin triliun ekor semut di seluruh dunia ini. Ya. Nah, mereka mendoakan solawat. Ya. Solawat di situ itu berarti doa, ya, doa maghfirah, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni para mu'alim, ya, orang-orang yang mengajarkan ilmu pada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, dan yang terakhir sebagai penutup dari bab ini, ya, artinya yang adab yang pertama ini, ya. Kemudian Ibnu Jamaah menyampaikan, ya, ya, la amruka mahadha illa, ya, illa mansibun jasimun. Ya. Nah, alangkah mulianya, ya, betapa mulianya perkara atau kedudukan ini, ya, kedudukan yang sangat yang sangat besar, yang sangat agung gitu ya. Nah, yang kalau seorang, ya, wa inna nailahu la fauzun azim, apabila seorang itu mendapatkannya, ya, maka itu sungguh merupakan keberuntungan yang sangat besar, ya, la fauzun azim. Nah, kemudian naudzubillahi, beliau menyatakan, ya, Ibnu Jamaah menyatakan naudzubillahi, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala min qawatihi, ya, min qawatihi wa mukadziratihi, ya, wa muwajibati hirmanihi, ya, wa fawatihi. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penghalang-penghalang, ya, yang mengotori, ya, penghalang-penghalang yang mengotori dan sebab-sebab yang menyebabkan keutamaan-keutamaan tersebut diharamkan, ya, diharamkan atas kita, atasnya, ya, dan kita terluput dari perkara tersebut. Nah, jadi kita berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara hilangnya keikhlasan. Ini menunjukkan bahwasanya semua keutamaan tersebut itu hanya dapat dicapai oleh seorang yang dia berdakwah apabila mereka ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yang tadi kita sudah sebutkan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya berkaitan tentang ikhlasnya seorang yang mengajar atau ikhlasnya seorang yang berdakwah, ya. Bolehkah seorang itu mengambil atau menetapkan gitu ya, menetapkan tarif, ya, dari dakwah yang dia lakukan. Nah, ini sering kali jadi pertanyaan di antara kita, ya, padahal kita belum berdakwah, tapi kita ingin mengomentari para alim ulama atau para guru kita, gitu ya. Mungkin ada di antara orang-orang dai yang kita kenal di televisi, mungkin dai nasional atau yang lain yang menetapkan tarif. Wallahu alam bishawab tentang hukum menetapkan tarif, ya, tidak ada dalil yang khusus yang dia menunjukkan bolehnya maupun terlarangnya langsung, tapi kalau secara khusus sekali lagi yang dia sharih, yang tegas, itu tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya memasang tarif ketika berdakwah, ya. Jadi saya mau menyampaikan tapi 10 menit 10 juta misalnya, ya, atau setengah jam berarti 30 juta. Nah, ini kalau tingkat nasional misalnya kan gitu, itu menetapkan tarif gitu ya. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya memang, ya, secara sharih. Nah, tapi kalau bagaimana dengan orang atau dai yang dia menerima upah atau menerima amplop gitu ya. Menerima upah atau menerima amplop ketika berdakwah. Maka ketahui, ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya para ulama berbeda pendapat sejak zaman terdahulu para salaf, di antaranya sejak zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, kemudian sampai imam 4 mazhab. Mereka berbeda pendapat tentang perkara ini. Kita lihat ada paling tidak 3 pendapat, terbagi menjadi 3 pendapat tentang menerima upah atau amplop ini, ya. Yang pertama adalah pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah, ya, yang mewakili mazhab Hambaliyah dan Hanafiyah.
Ya, keduanya melarang secara tegas dalam menerima upah dalam berdakwah, dalam pengajaran Al-Qur'an maupun yang selainnya dari ilmu fikih, ilmu lughah ya dan yang lain-lain, ilmu usul. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni ya. Mereka berpegang pada dalil larangannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, yakni surat Yasin ya, ayat 21 ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia ya, ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang mereka tidak meminta ya meminta upah ganjaran ya gaji darimu ya. Nah, wahum muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang tidak mengambil upah ya dalam perkara ini. Nah, ini menurut Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah yang menunjukkan bahwasanya mutlak tidak bolehnya. Kemudian pendapat yang kedua dari pendapat Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas menyatakan memerinci boleh untuk ilmu Quran. Jadi boleh untuk mengambil mengambil upah untuk orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an, ya, mengajarkan Al-Qur'an. Dan terlarang untuk yang selainnya. Nah, ini dalam kitab Az-Zakirah. Nah, beliau memegang pada dalil bolehnya yakni sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih ya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullahi." Ya. Sungguhnya yang paling pantas atau yang lebih pantas untuk diambil upah ya, diambil upahnya, diambil gajinya itu adalah dari kitabullah, yakni pengajaran Al-Qur'an. Ketika seorang mengajari orang lain untuk membaca Al-Qur'an, nah itu lebih pantas karena ini lebih agung gitu. Nah, seakan-akan Imam Malik bin Anas berpegang, oh kalau gitu berarti selain Al-Qur'an maka tidak boleh. Nah, sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mazhab Syafi'iyah menyatakan boleh untuk Al-Qur'an ya, dan makruh atau terlarangnya untuk selain ilmu Al-Qur'an kecuali jika memang dia telah ditunjuk untuk itu, kemudian sudah dijadwal gitu ya, ditentukan pengajarannya, materinya oleh pelaksana tertentu misalnya di pondok pesantren, di masjid gitu ya, atau di tempat yang lain. Nah, maka ini boleh ya. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi kita agar kemudian sebaiknya kalau kita berdakwah memang sebisa mungkin untuk tidak mengharapkan upah atau ganjaran itu, kecuali ya memang kita tidak punya waktu yang lain karena sibuk sekali berdakwah dan memang sehari-hari untuk berdakwah sehingga tidak sempat untuk bekerja mencari ma'isyah dengan cara yang lain. Nah, maka boleh-boleh saja ya. Dalam perkara keikhlasan ini urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kemudian orang kemudian menilai oh kalau menerima amplop itu tidak ikhlas ya, tidak bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Monggo kalau mungkin ada yang hendak ditanyakan ya. Silakan, boleh ditulis di kolom chat atau boleh juga kemudian dengan angkat tangan melalui audio. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. wabarakatuh. Barakallah. Monggo. Ya, tadi tentang syarat mengajar ilmu ada 3 yang pertama mengetahui apa yang diucapkan, terus mengetahui metode yang diajarkan, kemudian mengetahui siapa yang diajak bicara. Pertanyaannya, Ustaz, apabila kita punya ilmu sedikit dalam suatu bab, kemudian ingin mengajarkan,
tetapi takut ya Ustaz dengan hadis-hadis tentang yang tadi antum bicarakan, salah satunya nanti takutnya ada orang yang urusan juhala gitu kan. Takutnya aneh bagian dari itu. Terus takutnya pas ketika ditanya tentang ayat, terus ana pun bicara dengan takwil roi sendiri gitu kan, itu sangat berbahaya. Akhirnya mengurungkan dalam mengajar ilmu karena banyak ketakutan gitu. Bagaimana nasihat antum Ustaz? Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Adanya semangat, ya semangat untuk berdakwah, kemudian semangat untuk mencapai kebenaran, ya. Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri terlebih dahulu. Kenapa? Karena dua hal ini harus selalu ada ketika kita belajar ilmu, sejak tahap kita belajar ilmu. Kenapa? Karena ada orang yang hanya semangat berdakwah, tapi tidak bersemangat untuk menetapi al-haq, ya, sehingga mereka ilmunya cuma A, tapi dia berdakwah sampai C, sampai D, bahkan sampai Z, gitu ya, sehingga yang muncul hanya dari ro'yunya semua, seperti itu. Nah, sedangkan orang seharusnya ketika dia sejak awal dia belajar ilmu, dia meniatkan nantinya akan berdakwah, dia bersemangat terhadap dua hal itu, yakni bersemangat untuk mendakwahkan ilmunya nanti, kemudian bersemangat untuk menetapi al-haq. Ya. Nah, berarti ada hal kedua yang harus kita ketahui ketika seorang itu mempelajari, ya, mendengarkan hadis Nabi SAW yang kemarin kita sudah bahas, balighu anni walau ayah. Ya. Balighu di situ itu menggunakan kitab fi'il amr, perintah, ya, sampaikanlah oleh kalian. Yang kalau dalam ilmu usul maka dia menunjukkan perintah wajib, ya, atau hukum wajib, ya, dalla alal wujub, ya, perkara-perkara yang wajib. Nah, artinya meskipun satu ayat panjenengan sudah ketahui, maka wajib untuk disampaikan. Tapi, ya, kemarin kita sudah bahas anni di sana, artinya ketika panjenengan Nabi SAW menyampaikan dariku, itu menunjukkan harus benar-benar dipastikan ilmu yang kita pelajari itu adalah al-haq. Ya, memang benar-benar dari Kanjeng Nabi SAW. Ketika ayatan, meskipun hanya satu ayat, ya sampaikan itu saja. Artinya yang kita sampaikan itu terbatas apa yang sudah kita ketahui. Yang tidak kita ketahui, ya kita sampaikan la adrin atau wallahu alam bishawab, kan gitu. Ya, atau la alamu, ya. Saya tidak mengetahui atau belum berilmu tentang itu. Nah, adapun untuk mempermudah itu semua, ya, atau untuk membuat itu menjadi lebih sederhana lagi adalah ketika panjenengan ingin berdakwah, maka riwayatkanlah, ya, artinya punyailah sanad, ya. Jadi jangan menyampaikan kecuali apa yang sudah panjenengan pelajari dari guru-guru yang mumpuni, dari orang-orang yang memang sudah terkenal keilmuannya, ya. Sampaikan boleh, ya, bahwa saya mendengar Ustadz Fulan menyampaikan tentang hadis ini, ya, maknanya demikian, ya, kemudian hukum-hukum yang terkait demikian dan lain-lain. Nah, jadi ini akan menghalangi kita dari rasa ujub, kemudian bermudah-mudahan untuk ngarang, untuk menambah-nambahi, ya. Karena kita membiasakan seperti ahlul hadis. Mereka itu nambahi satu huruf saja merupakan perkara yang terlarang, gitu. Apalagi kemudian menambahi lebih dari satu huruf, satu kata, satu kalimat, bahkan kemudian paragraf, gitu ya. Nah, jadi sampaikanlah seperti ahlul hadis menyampaikan hadisnya, ya, matan hadisnya, ya, persis seperti itu, ya, semirip mungkin. Kalau tidak mampu bagaimana? Nah, kita bahasakan, ya, kita ketika proses kita belajar, kita mengenali ayat, itu jangan puas untuk mengenali satu ayat berdasarkan terjemahnya saja. Tapi pelajari tafsirnya, hukum-hukumnya, bagaimana istidlal dari ayat itu, ya, bagaimana ayat itu digunakan untuk berdalil maksudnya, ya, kemudian dan lain-lain, ya, terkait dengan satu ayat atau satu hadis tersebut. Baru panjenengan kemudian bisa dikatakan memiliki ilmu khusus untuk ayat tadi. Ya, sampaikan yang ayat tadi.
Jangan ayat yang lain. Mengenalnya satu ayat itu, misalnya ayat kursi saya sudah menguasai. Saya sudah pelajari misalnya dari kitab ini tafsirnya demikian, diriwayatkan demikian. Panjenengan kok menyampaikan surat Ali Imran misalnya, ya nggak pas kan gitu, karena yang diilmui baru yang ayat kursi. Maka hendaknya kita menyampaikan, batasi kita sendiri yang tahu batasannya. Ya. Tapi jangan sampai kemudian kita enggan untuk berdakwah. Kenapa? Karena syaitan itu akan terus meniupkan rasa was-was dan rasa takut untuk berdakwah bagi orang-orang yang sebenarnya dia sudah bisa atau cukup untuk berdakwah. Ya, ketika dia berilmu, dia meriwayatkan. Ketika dia meriwayatkan, maka dia sandarkan ilmunya tersebut dari gurunya, gitu ya. Nah, ini adalah perkara yang apa namanya? Yang hendaknya, adab yang hendaknya kita miliki ketika berdakwah. Seperti itu. Jadi jangan khawatir itu alhamdulillah, ya. Takut itu alhamdulillah, tapi jangan sampai, ya hati-hati karena itu was-was dari syaitan, jangan sampai kemudian itu menghalangi kita berdakwah sama sekali. Ya. Bisa jadi syaitan senang ketika seseorang itu dia tidak semangat untuk berdakwah karena takut kalau nanti kemudian dia mendapatkan iqab atau kemudian mendapatkan ancaman dari orang lain, ya, atau kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu hanya was-was syaitan. Kan gitu. Tapi juga jangan gegabah, jangan buru-buru. Jadi semangatnya harus dua. Semangat untuk berdakwahnya, menyampaikan al-haq, dan semangat untuk tetap ya i'tisam, megang teguh al-haq itu. Gitu. Jadi jangan hanya semangat modal semangat doang kemudian dakwah tapi tidak bermodal kebenaran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya. Ya, alhamdulillah berarti sudah bisa dipahami ini. Untuk adab pertama, ini meskipun berkaitan tentang adab seorang alim, ya, seorang alim terhadap murid-muridnya, terhadap orang yang belajar darinya, tapi ini juga menjadi adab orang yang berdakwah secara umum, ya. Karena ketika kita berdakwah berarti kita harus alim terhadap apa yang kita dakwahkan, kan? Nah, karena terlarang bagi orang yang dia belum mencapai derajat tersebut untuk mendakwahkan sesuatu. Jadi dia harus alim, dan alim ini tidak harus mengilmui semua seluk-beluknya, tidak harus, karena kalau kita sebutkan seperti itu maka tidak ada orang yang akan berdakwah, sebagaimana tidak ada orang yang akan mengisi khutbah Jumat nanti. Ya, kalau khutbah Jumat mengatakan ya ittaqillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, padahal dirinya sendiri juga belum bertakwa sepenuh-penuhnya atau sebenar-benarnya takwa yang sempurna. Kemudian dia merasa, wah ini nanti berdosa. Nah, ya, tidak seperti itu. Ya. Tapi cukup ketika dia menyampaikan ilmu, apa yang sudah dia ilmui, ya dia menyampaikan riwayat, bukan berasal dari hasil olah pikirnya sendiri. Nah, jadi kumpulkanlah ilmu, ya. Bangun pemahaman di kepala kita, di hati kita, di amalan kita, kemudian kita ajarkan ke orang lain, ya, ke keluarga kita, ya, kemudian ke masyarakat dengan bahasa yang mudah mereka pahami sehingga kita menjadi jembatan, ya, jembatan. Kalau panjenengan misalkan pahami, ya, alim ulama itu seperti tangga atau seperti kedudukannya tinggi, gitu ya. Kemudian masyarakat awam itu kedudukannya rendah, terlalu jauh nih gapnya. Nah, maka jadilah kita itu seperti ladder, tangga, gitu ya. Seperti ondo, tangga yang dia kemudian sesuai ujung yang satu itu di atas, ya ujung yang lain dia ada yang share screen ini, kepencet mungkin. Nah, jadi hendaknya orang yang dia berdakwah dia menjadi orang yang menyambungkan, ya, lisan para alim ulama dengan para hati atau telinga atau hati para masyarakat awam, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita dimudahkan untuk mengamalkan ya, dan istiqomah dalam amalan-amalan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.